Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini kembali dengan Pak Aji di pembelajaran daring. Nah, ini bersabar dulu, soalnya kemarin rencana pembelajaran langsungnya masih diproses sama Pak Panji ya. Sembari menunggu, kita melanjut ke materi selanjutnya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi mengupas sebuah paragraf bagian 2. Yang kemarin bagian 1 sudah Bapak tunjukkan apa itu kata, kalimat, paragraf, dan lain-lain. Sekarang kita kupas bagian 2-nya. Yang kemarin cuma ada 3 jenis, deduktif, induktif, dan campuran. Sekarang jenis paragraf itu dibagi ada ini. Nah, ada 5. Jadi ada 5 jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang kemarin kan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, sekarang berdasarkan fungsi. Jadi jenis teks atau bacaan atau sebuah paragraf itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, Cah. Nah, ini yang pertama ada jenisnya narasi, yaitu fungsinya untuk menceritakan. Nah, nanti akan Bapak bahas secara langsung dan bahkan Bapak kasih contoh nanti. Yang kedua deskripsi, yaitu menggambarkan. Ketiga eksposisi, menjelaskan. Keempat persuasi, mengajak. Dan kelima argumentasi atau berupa pendapat. Nah, dari kelima ini mempunyai ciri masing-masing dan kalian wajib bisa membedakan dan bisa mengidentifikasi atau mengetahui, oh ini teksnya bentuknya apa sih, narasi, deskripsi, apa eksposisi sih, dan itu nanti pasti keluar di ujian-ujian. Ujian nasional maupun ujian sekolah ataupun nanti Pak Haji akan mengeluarkan ujian ulangan harian untuk mengetes kalian tentang pemahaman kalian tentang ini. Yuk kita lanjut saja langsung ke yang pertama yaitu narasi. Nah, narasi ini pengertiannya ya. Nanti silahkan ditulis di bukumu, tidak usah samaplek seperti ini, tapi disingkat saja. Jadi contoh narasi menceritakan titik dua, nah dilanjut ini, ada kata-kata ini, terus ini contohnya di bawahnya. Oke, jadi nggak usah sama persis seperti PowerPoint-nya Pak Haji ini, jangan. Malah buang-buang buku, buang-buang lembar. Oke, dipahami saja, penting kalian di sini paham. Oke, daripada melebar kemana-mana, yang pertama fokus kita ke narasi. Yang di awal Pak Haji bilang menceritakan. Nah, jadi narasi itu pengertiannya ini dibaca paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau keadaan yang biasanya ditandai dengan adanya tokoh, latar, dan inti cerita meskipun hanya berbentuk potongan. Nah, jadi gini, narasi itu kata lain dari cerita. Jadi kalau ada paragraf yang bentuknya cerita, nah cerita ki sing piye sih to, Pak? Sing cerita ki biasanya ada tokohnya. Cerita itu pasti ada tokohnya. Entah tokohnya itu aku sudut pandang pertama, kata aku atau saya. Lah itu juga cerita. Ataupun nama tokoh. Contoh Rudi sedang berlari-lari. Nah, itu berarti kan Rudi tokohnya. Nah, itu narasi pasti. Paragraf itu berbentuk narasi, ya. Oke. Terus ada latarnya biasanya. Lari-lari di mana lah? Mesti enak tau tempatnya. Biasanya di halaman rumah. Nah, itu mesti ada latarnya. Itu narasi fix langsung itu narasi. Oke. Terus ada inti cerita. Nah, meskipun dalam bentuk potongan. Nah, di dalam soal nggak mungkin langsung banyak satu cerita itu tidak mungkin. Biasanya cuma potongan-potongan lah, kalian harus jeli. Oh ini narasi apa bukan? Nah, itu harus jeli. Contohnya ya ini. Judul-judul paragraf narasi. Ya, Kancil dan Buaya. Terus Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi itu novel terkenal. Terus R.A. Kartini. Nah, itu cerita-cerita. Lalu cerita sehari-hari, contoh Pak Haji nyuruh kamu menceritakan kegiatanmu sehari-hari di hari itu apa aja. Lah kan kamu biasanya saya setelah bangun tidur ngapain, lah itu kan menceritakan. Nah, itu kan ada tokohnya. Tokohnya siapa? Ya saya itu. Saya itu siapa? Kamu yang menulis. Saya itu saya penulis. Oke? Paham? Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut apa itu tokoh, latar, inti cerita di dalam materi unsur intrinsik. Ya. Ini Kancil Buaya, Laskar Pelangi, dan Kartini, dan lain-lain. Oke, contohnya seperti ini. Nah, Bapak bacakan sedikit secara cepat. Saya bangun tidur pukul 5.00. Kemudian saya merapikan tempat tidur.
Lalu saya mencuci muka, menyapu, mencuci piring, dan menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke sekolah. Setelah itu saya mandi. Setelah mandi, saya ganti pakaian dan menata rias rambut dan muka saya. Kemudian saya sarapan dan berpamitan orang tua lalu berangkat ke sekolah pukul 6.30. Nah, itu kan menceritakan sehari-hari itu. Dari awal dia bangun pagi sampai berangkat. Tokohnya siapa? Tokohnya ya saya ini. Latarnya di mana? Ini masih di rumah ini, belum berangkat sekolah. Nah, ya kan? Nah, itu narasi, langsung coret si narasinya. Mau ada pilihan ganda langsung, wah ini narasi coret. Nah, gitu. Oke. Nah, iki gambar-gambare. Nah, iki selanjutnya, di balik kesediaannya menolong persalinan Dewi Naganingrum, ternyata Dewi Pangnyereep tidak menyukai Dewi Naganingrum menjadi pesaingnya karena ia ingin menguasai bla 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 bla. Ini tokohnya siapa? Ya ini Dewi Naganingrum. Oke. Nah, itu ada tokohnya. Berarti ini paragraf apa narasi wis. Selesai. Iki nek paragraf narasi. Gampang tuh bedane? Gampang. Nah, iki contohnya. Iki cerita Ciung Wanara. Ciung Wanara itu yang calon raja yang terkenal dengan membawa ayam itu, sambung ayam. Terus selanjutnya, deskripsi. Nah, ini yang kedua, deskripsi. Kalau deskripsi beda lagi dengan narasi. Kalau deskripsi ini menggambarkan loh. Kok menggambarkan, Pak? Cerita kok digambarkan. Nah, ini nanti dulu. Pengertiannya, paragraf ini membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan atau diceritakan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, maupun mengecap objek yang dijelaskan tersebut. Nah, jadi ketika kamu membaca paragraf ini, kamu itu bisa membayangkan. Kamu bisa membayangkan, oh ini melihatnya dulu seperti apa, terus kamu seolah-olah bisa mendengarnya. Terus ketika dia menceritakan tentang memakannya, kamu seolah-olah merasakannya juga ketika itu. Dibuat seperti itu ceritanya, jadi kamu bisa membayangkan di dalam cerita itu seperti apa sih, gitu. Beda dengan narasi tadi. Narasi tadi kan cerita runtut edek-edek seperti alurnya tadi. Lah ini kamu diposisikan bisa merasakan di situ. Jadi indra panca indramu itu digunakan di sini. Jadi, seperti itu. Wes engko tak langsung contoh ya ben menak jelas nih. Contohnya ini, mendeskripsikan benda, mendeskripsikan tokoh, mendeskripsikan tempat dan lain-lain. Jadi banyak yang bisa dideskripsikan. Kejadian juga bisa. Nah, iki mendeskripsikan apa iki? Genset. Nah, genset deskripsinya piye? Berbentuk dari terbuat dari besi. Nah, kamu kan bisa seolah-olah bisa melihat besi toh, itu bagian besi. Suaranya bagaimana loh? Kamu deskripsikan suara. Ini siapa? Sultan Hasanuddin. Nah, di sini apa? Gambar pedesaan. Nah, ini contoh paragrafnya. Ketinggian ini menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air. Air terjun yang turun dari tebing yang tinggi. Maaf tadi kepotong. Sungai dengan aliran yang jernih, bukit bebatuan dan tebing yang kokoh, serta birunya langit di siang hari. Nah, kamu kan pada paragraf ini kan seolah-olah kamu bisa melihat toh, melihat puncaknya ini, apa namanya, indahnya puncak gunung ini. Dari puncak gunung ini kamu bisa melihat. Terus ini kesegaran air kan, apa namanya, sebisa mungkin kan kamu disuruh merasakan tuh ini, apa namanya, paragraf ini. Terus coba yang kedua lagi supaya lebih gampang. Nah, ini lebih gampang ini. Buah ini sangat cocok dinikmati ketika musim panas. Kesegaran buah ini sangat cocok untuk menghilangkan rasa haus loh. Kamu kan seakan-akan memakan dan menghilangkan rasa hausnya tuh ini di cerita ini. Sensasi buah semangka ketika dimakan pada saat digigit akan terasa renyah dan menumpahkan air di dagingnya ke dalam mulut lo. Kan diceritakan ini seperti apa memakannya. Lah kan seakan-akan kamu memakannya, mengecapnya. Nah, ini namanya deskripsi. Oke, seperti itu. Jadi fungsi indera kamu diceritakan di sini. Oke, mendeskripsikan apa ki? Semangka. Kayak gambar semangka. Nah, ki. Pun lanjut eksposisi.
Yang ketiga, nah ini agak serius eksposisi. Biasane bocah akeh sing kleru pas paragraf iki, bedakne eksposisi, argumentasi karo persuasi. Nah, 3 itu biasane sing kleru. Yuk, eksposisi yaitu menjelaskan, diingat-ingat eksposisi itu menjelaskan. Jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada, lebih cenderung bersifat ilmiah. Ingat, memaparkan fakta-fakta loh ya, dan cenderung bersifat ilmiah. Nah, biasanya apa? Berita, terus penjelasan tentang suatu topik, terus pengertian-pengertian. Nah, itu. Pokok harus ada fakta-fakta ki apa? Fakta itu sesuatu yang nyata, terjadi dengan kenyataan, benar adanya. Nah, terus pengertian-pengertian biasanya dijelasin lagi. Kuda laut adalah hewan yang berkembang biak dengan cara kehamilan pada si jantan. Dari situ, kuda laut jantan memiliki kantung pengeraman yang disebut dengan brood pouch yang terdapat pada perutnya. Pasangan kuda laut adalah pasangan sehidup semati. Nah, ini benar adanya. Emang kuda laut yang hamil itu yang jantan. Nah, ini eksposisi. Menjelaskan apa sih? Menjelaskan kuda laut ini. Oke, dijelaskan ini. Loh, Pak, ini apa enggak deskripsi? Enggak ada. Mana yang mana namanya? Kamu disuruh merasakan. Enggak ada kan? Penglihatan enggak ada. Nah, pendengaran enggak ada. Ini eksposisi. Nah, menjelaskan si kuda laut. Ini gambarnya. Lanjut, contoh yang kedua. Sampai saat ini, bantuan untuk para korban letusan Gunung Merapi belum bisa mencapai keseluruhan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa wilayah Kebumen. Contohnya seperti desa A, sampai saat ini warga desa A hanya bisa memakan singkong, itu pun diambil dari beberapa kebun warga. Nah, ini benar adanya. Ya toh? Di sana ada letusan Gunung Merapi dan ini situasinya. Oke? Begitu. Gampang eksposisi, pokok menjelaskan sesuatu yang ada faktanya. Fakta itu benar-benar terjadi. Nah, lanjut. Persuasi. Nah, ini membedakannya harusnya juga gampang persuasi itu. Persuasi atau dalam kurung mengajak. Nah, intinya mengajak persuasi itu. Yuk, kita lihat artinya. Paragraf ini mengandung kalimat-kalimat yang isinya bertujuan mempengaruhi pembaca dan cenderung mengandung kata-kata ajakan, himbauan seperti ayo dan mari. Ya. Pokok intinya mengajak, persuasi. Oke. Contoh himbauan RT, iklan, pidato-pidato. Nah, di sini kan mengajak toh. Penting mengajak intinya. Pokoknya ada kata-kata ayo, mari, terus pokoknya mengajak silakan. Nah, itu persuasi pokoknya. Di kalimat ada seperti itu berarti langsung untuk persuasi. Nah, ini contoh ini. Pendidikan adalah suatu hal yang amat sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Loh, dari sini jangan sampai langsung kamu mencoret itu eksposisi. Soalnya pendidikan adalah, nah itu kan fakta. Tapi dilihat dulu bawahnya. Terlebih lagi di zaman modern seperti saat ini, dengan pendidikan Anda bisa mendapatkan kehidupan dan sertifikasi yang layak. Oleh karena itu, akan lebih baik jika semua lapisan masyarakat mengerti akan pentingnya arti pendidikan. Loh, ini yang mengajak toh. Oleh karena itu, akan lebih baik jika semua lapisan masyarakat mengerti akan pentingnya arti pendidikan. Kita mengajak apa? Mengajak kita untuk mengerti akan pentingnya arti pendidikan. Nah, akan lebih baik. Nah, itu kan mengajak, tapi halus dia ngajaknya. Oke, nanti lebih lanjut Bapak jelaskan secara langsung ben gampang. Ini gambarannya sithik. Nah, iki Pak Nadim. Terus iki contoh yang kedua iki luwih gampang nih. Mulai hari ini dengan yang fresh. Be ready, go with Floridina. Floridina, jeruknya Floridina orange, real fresh, real orange pulps, so juicy. Floridina fresh tanpa pengawet, nggak bikin worry. Enak dinikmatin di mana aja. Floridina with real orange pulps, so juicy. Nah, ini iklan. Nah, mana yang mengajak? Mari mulai hari dengan yang fresh. Loh, ini mengajak toh. Ajakan. Ya wis ini persuasi. Wis fix. Gampang. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada argumentasi. Argumentasi pendapat. Nah,
Ini paragraf yang isinya pendapat. Nah, ini bisa kita gampang bedakan nanti pada contoh ya. Oke. Ini artinya dulu. Paragraf ini memberikan pandangan kepada pembacanya yang tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Nah, penulis ini mengasih pendapatnya. Piye to, Pak? Bingung, Pak. Nah, ini langsung contoh. Nah, ini contohnya ada dua ya. Kalau argumentasi, kita gampang membedakan. Kalau argumentasi itu pasti ada sebab, ada akibat. Atau ada akibat, ada sebab. Itu pasti argumentasi. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada orang dia mendorong suatu papan. Nah, papan itu memutar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia terjatuh sendiri. Penyebabnya apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Dia mendorong ini, papan ini. Lah, akibatnya dia kena papan ini juga. Paham? Sebab itu di awal, kalau akibat di akhir. Oke. Sebab itu asal mulanya, akibat itu dampaknya atau gimana ya? Ya dampaknya lah. Pokoknya yang dirasakan setelah melakukan sesuatu. Contoh, Fadel memotong kuku. Nah, memotong kukunya terlalu dalam. Nah, akibatnya dia apa? Kukunya berdarah. Nah, gimana tuh? Sebabnya Fadel memotong kuku terlalu dalam. Nah, akibatnya kukunya berdarah. Nah, itu pokoknya sebab dan akibat. Oke, lanjut di contohnya. Menurut WHO, penyakit dengan jumlah terbanyak di setiap negara adalah penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung adalah pola hidup tidak sehat seperti suka makan berlemak, suka kopi setiap hari, jarang olahraga, dan suka makan siap saji. Hal-hal tersebut mengakibatkan penumpukan lemak pada pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Akibatnya, jantung mengalami kegagalan kerja dan bisa berdampak kematian. Loh, gampang toh? Awalnya penyebabnya apa sih? Jantung, pola hidup tidak sehat. Akibatnya berdampak kematian. Oke, itu adalah argumentasi. Kalau kurang jelas, Bapak jelas nih minggu depan secara langsung. Insya Allah minggu depan udah pembelajaran langsung. Kita bisa belajar langsung dan bisa bertatap muka. Lebih gampang. Lanjut. Iki tadi sebab sik lagi akibatnya kematian tadi. Penyebabnya apa? Penyebabnya atau sebabnya dia pola hidup tidak sehat. Lanjut. Lagi gambarnya banjir. Iki. Wilayah Jakarta terendam banjir setinggi lutut. Banyak rumah warga yang terendam banjir. Aktivitas warga di daerah tersebut terhambat, sekolah-sekolah diliburkan. Banyak kendaraan bermotor tidak dapat beroperasi akibat terendam banjir. Oke. Menurut berbagai media massa menyatakan bahwa banjir yang terjadi tersebut diakibatkan oleh itu podo karo disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Wilayah tersebut diguyur hujan deras selama 3 hari berturut-turut sehingga sungai tidak mampu menampung air. Berarti iki apa sih? Akibatnya sih lagi sebabnya. Akibatnya apa ki akibatnya? Terendam banjir, terus aktivitas warga terhambat, sekolah-sekolah libur. Penyebabnya apa? Diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Berarti memang diwalik. Yang awal yang tadi yang pertama yang ini tadi. Penyebabnya penyebabnya apa? Pola makan tidak hidup sehat, pola makan tidak sehat. Akibatnya apa? Kegagalan jantung atau kematian. Lah iki dampak sike atau sebab sike atau akibatnya sike lagi penyebabnya carry. Oke. Diwalak-walik koyo iki. Nah, iki sebabnya berarti akibatnya. Oke, argumentasi seperti itu. Pokok harus ada sebab akibat, berarti itu adalah argumentasi. Bisa yang membedakan? Nanti silahkan ditulis, gambarnya itu tidak usah digambar. Penting tulisannya ini jelas dan bagus. Ingat tulisannya harus rapi. Meskipun tidak bagus gak apa-apa, yang penting rapi. Jarak-jaraknya diperhatikan, huruf-hurufnya disamakan bentuknya atau disamakan ukurannya. Jangan
Ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rendah, nah itu jelek. Oke, itu sekian dari Pak Aji, nanti minggu depan insyaallah kita bertemu dan membahas ini lagi. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau langsung telepon Pak Aji juga boleh. Oke, sekian dari Pak Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.